Legenda mengatakan bahwa orang Su kuno di situs arkeologi San Sing Tui mengetahui jalan rahasia melintasi pegunungan Himalaya. Kerang-kerang Samudra Hindia yang ditemukan dari lubang pengorbanan adalah buktinya. Sebagai informasi, Su merupakan sebuah negeri kerajaan kuno di lokasi yang sekarang menjadi Provinsi Sichuan, Tiongkok. Ada yang mengatakan bahwa kerang-kerang yang ditemukan ini menunjukkan orang-orang Su kuno menguasai jalur perdagangan dari Sichuan ke Yunan, lalu ke Myanmar dan India kala itu. Ada juga yang mengatakan bahwa orang Su kuno tidak mengambil jalan memutar, tetapi langsung menuju ke barat, mendaki dataran tinggi Qinghai Tibet, lalu ke selatan melintasi Himalaya, dan langsung menuju India. Apalagi jalan rahasia ini masih ada hingga saat ini dan masih ada orang yang melintasinya. Jika demikian, lalu di mana jalan rahasianya? Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Berikut mari kita telusuri kisahnya. Su Tao atau jalan menuju Su di Kabupaten Cianke, Sichuan, Tiongkok. Penyelidikan dimulai dari terowongan kuno di Kabupaten Cianke yang dulunya merupakan salah satu jalur yang paling berbahaya. Tapi sekarang telah dikembangkan menjadi objek wisata yang disebut jalur terbang burung. Maksud jalur terbang di sini adalah jalur penerbangan yang digunakan oleh sejumlah besar burung saat bermigrasi antara tempat berkembang biak mereka dan tempat tinggal mereka yang musim dingin. Sebelum naik, Anda harus menandatangani perjanjian hidup dan mati. Setiap orang diberi 2 sabuk pengaman, digantung di atas seutas kawat besi, lalu memanjat melintasi tebing. Konon selama Anda telah mendaki jalur terbang kawanan burung, kera sepanjang 440 meter, maka Anda akan paham makna puisi Li Pai, penyair semasa dinasti Tang Tiongkok kuno. Puisi Li Pai yang dimaksud ini digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan pasang surut dan lika-liku hidup manusia. Jalur terbang di tebing yang terjal memiliki lebar rata-rata 30 cm, bagian tersempit sekitar 15 cm, dan tingginya lebih dari 500 meter dari atas permukaan tanah. Ketika angin bertiup, Anda tidak akan pernah mengira tidak takut pada ketinggian ketika berada di atas gantungan seutas kawat besi. Jika tertarik dan berani menantang maut, Anda bisa mencobanya sendiri kalau sudah bosan hidup. Staf di objek wisata akan memberitahu Anda bahwa jalur terbang sepanjang ratusan meter ini adalah simulasi asli Su Tao atau jalan menuju Su, yaitu sistem jalan pegunungan yang menghubungkan Provinsi Shaanxi dengan Sichuan yang dibangun dan dipelihara sejak abad ke-14 sebelum Masehi. Sejak awal, orang-orang Su kuno telah menguasai keterampilan membuka jalur kecil di atas tebing. Sichuan dikelilingi oleh pegunungan yang membentuk cekungan besar, jadi mereka membuat banyak jalur kecil seperti itu di pegunungan. Pemetik ramuan herbal, pedagang, dan pelancong kala itu menggunakan jalur ini untuk masuk dan keluar dari Sichuan. Ketika Li Pai menulis puisi Su Tao Nan atau sulitnya jalan menuju Su, metafora dari lika-liku dan getirnya roda kehidupan, suasana hati Anda mungkin sama dengan apa yang Anda rasakan saat Anda menyusuri jalur terbang sekarang. Tentu saja, jalan menuju Su tidak semuanya kecil sempit seperti ini. Ada juga jalan lebar yang dibangun oleh Pemda setempat. Misalnya di balik distrik Chin Niu yang tercatat paling awal dalam sejarah Tiongkok, juga terdapat petunjuk tentang jalan rahasia yang kita cari. Distrik Chin Niu 316 sebelum Masehi. Saat itu, Kaisar Qin, yaitu kakek dari kakek Kaisar Qin Shi Huang, diam-diam merencanakan sesuatu dengan bawahannya untuk melenyapkan negeri kerajaan Su 221 hingga 263 Masehi. Pada saat itu, jalan resmi kerajaan Qin hanya menuju Hanchong, kemudian jauh ke selatan Hanchong adalah Gunung Daba.
Orang-orang Qin pun tidak sanggup lagi membangunnya. Hanya ada beberapa jalan umum yang menghubungkan kerajaan Qin dan negeri Shu. Namun mustahil bagi Raja Qin untuk memimpin prajuritnya menuju Sichuan melalui jalan kecil ini. Oleh karena itu, Raja Shu memanfaatkan ancaman bahaya alam jalur menuju negeri Shu dan sesekali dengan sengaja mempermainkan Raja Qin. Misalnya sejak awal, Raja Qin dan Raja Shu sepakat mengadakan perjanjian bisnis di Hanchong. Saat itu, Raja Qin tiba lebih awal, sementara Raja Shu datang terlambat dengan sengaja dan membawa puluhan ribu pemburu, seolah menyindir dengan sinis. "Jika berani seranglah aku, memangnya kau bisa membuat jalan di tebing terjal? Apa kau bisa merayap di jalan tebing?" Raja Qin berusaha menahan amarahnya, tetapi tetap mengirimkan sekeranjang besar emas kepada Raja Shu sambil tersenyum. Raja Shu menerimanya dan sebagai balasan dia mengirimkan beberapa kotak hadiah kepada Raja Qin. Kemudian kedua belah pihak menandatangani kontrak bisnis dan tanpa makan bersama dulu, Raja Shu pun raib di Gunung Daba, kembali ke kerajaan Shu bersama para pemburunya. Namun begitu Raja Shu pergi, orang-orang Qin baru menyadari mereka telah tertipu. Semua hadiah dari orang-orang Shu hanyalah segumpalan tanah. Melihat itu, bukan main marahnya Raja Qin. Dia mengancam akan segera menghancurkan kerajaan Shu. Tetapi para menterinya berlutut, membujuk Raja Qin untuk tenang sambil mengatakan bahwa hadiah berupa segumpalan tanah itu adalah lahan negeri Shu. Ini adalah takdir bahwa kerajaan Qin kelak akan mendapatkan seluruh negeri kerajaan Shu. Raja Qin menghela nafas sambil menatap Gunung Daba dan bergumam dengan nada ancaman. "Awas kau Raja Shu." Pada suatu hari, kesempatan yang ditunggu-tunggu Raja Qin pun tiba. Karena kebetulan pada saat itu, kerajaan Shu dan kerajaan Ba bertikai. Raja Shu kemudian menawarkan diri untuk bersahabat dengan kerajaan Qin. Ini adalah kesempatan emas bagi Raja Qin. Bagaimana mungkin ia tidak akan membalas dendam? Raja Qin tahu persis Raja Shu sangat suka akan emas. Jadi dia sengaja memanggil dan menunggu utusan kerajaan Shu di samping beberapa batu berbentuk sapi. Sementara di dalam perut sapi batu itu berisi orang kepercayaan Raja Qin dan mengeluarkan emas keluar. Dari luar, sapi-sapi batu ini terlihat seperti bisa menelurkan emas. Setelah kembali ke kerajaan, utusan itu menyarankan kepada Raja Shu, bagaimana kalau kita memanfaatkan kesempatan dari negosiasi persahabatan ini, meminta sapi emas itu dari Raja Qin. Raja Shu menyuruh utusannya itu untuk mencobanya. Tak disangka, ternyata Raja Qin sangat murah hati, bersedia menukar 5 lembu emas untuk persahabatan kerajaan Qin dan Shu. Raja Shu sangat senang dan segera mengirim 5 orang kuat dari kerajaan Shu untuk menyambut lembu emas dan berencana membangun jalan untuk memastikan lembu emas bisa masuk dengan lancar. Jalan resmi ini adalah distrik Qinniu, Tiongkok sekarang. Dari Hanchong hingga tembus ke Chengdu, yaitu distrik Qinniu di Chengdu sekarang. Konon katanya distrik Qinniu ini merupakan akhir dari penyambutan lembu emas. Dengan cara ini, lembu emas tiba di Chengdu satu persatu. Dan ketika Raja Shu sedang menunggu lembu emas keempat tiba, dia mendapati bahwa yang ditunggu-tunggunya itu adalah sepasukan tentara Qin. Pada akhirnya, kerajaan Shu pun musnah. Ini adalah kisah tentang lembu emas semasa dinasti Qin 221 sebelum Masehi hingga 206 sebelum Masehi. Meski terdengar dibesar-besarkan, tapi itu mencerminkan satu masalah, yaitu orang-orang Shu ahli dalam membangun jalan di tebing sejak zaman kuno. Selama mereka ingin, Gunung Daba pun tidak berdaya disulap oleh orang-orang Shu menjadi jalan. Jika demikian, mungkinkah orang-orang Shu juga membangun jalan tebing serupa di Gunung Daba sampai ke selatan India? Ternyata,
Memang ada sebuah jalur lalu lintas penting dari Chengdu, Sichuan, Dali, Paosan, dan Tehong di Provinsi Yunnan, tembus ke Myanmar hingga India. Jalan tembus ini dikenal sebagai Jalur Sutra dari daratan barat daya Tiongkok kala itu. London, Inggris 1996. Kita kembali ke tahun 1996. Pada pertemuan pertukaran arkeologi di University of London, seorang sarjana Inggris menunjukkan tayangan lantern slide atau lentera ajaib dari beberapa topeng perunggu yang aneh. Tidak ada yang pernah melihat topeng perunggu seperti itu sebelumnya. Mereka pun berdiskusi dengan suara rendah. Dan tiba-tiba, sarjana Inggris itu bertanya, "Tahukah saudara-saudara kapan dan dari era mana topeng ini berasal?" Diskusi berangsur-angsur menggema. Para ahli yang hadir percaya bahwa topeng itu mungkin peninggalan Sumeria, India atau Mesir kuno sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Saat itu, sarjana Inggris tersebut menunjukkan topeng besar pada lantern slide, kemudian berkata, "Anda semua salah. Ini adalah benda yang ditemukan di Sichuan, Tiongkok belum lama ini." Diskusi pun berubah menjadi kejutan. Bagaimana mungkin ada benda yang begitu mirip dengan artefak peninggalan India, Sumeria atau bahkan Mesir kuno di Sichuan, Tiongkok? Sepertinya ini seakan membuktikan bahwa pada zaman dahulu, pendahulu atau leluhur Sichuan telah membuka jalur yang menghubungkan India. Para arkeolog barat pun menyimpulkan jalur sutra dari daratan barat daya Tiongkok kala itu, di mana meski agak nihilistik, akan tetapi ketika kita membuka kembali buku-buku sejarah, kita akan menemukan bahwa ternyata sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang-orang dinasti Han sudah mulai mencari jalur sutra itu, bahkan pernah mengobarkan perang karenanya. 126 sebelum Masehi, Chang Qian kembali ke Chang'an, Tiongkok. Ribuan tahun yang lalu, sebuah jalur perdagangan melalui Asia yang menghubungkan timur dan barat tercipta, dinamakan Jalur Sutra. Rute ini sangat penting bagi perkembangan budaya Tiongkok, India, dan Romawi kuno. Chang Qian, penjelajah dan diplomat dari dinasti Han Kekaisaran Tiongkok, jadi pelopor jalur sutra yang legendaris. Demi mencari sekutu untuk berperang melawan Xiongnu di bawah komando Kaisar Han Wuti, 156 sebelum Masehi hingga 87 sebelum Masehi, Chang Qian memulai petualangannya ke arah barat. Untuk diketahui, Xiongnu adalah bangsa kuno berbasis nomad yang mendirikan suatu negara atau konfederasi di Mongolia dan Tiongkok kuno. Selama perjalanannya, dia bertempur dengan gagah berani melawan musuhnya, tetapi ditangkap dan setengah dipenjarakan selama hampir 1 dekade. Setelah Kaisar Liu Pang kalah dalam perang melawan Xiongnu pada 200 sebelum Masehi, Han mengirimkan hadiah dan beberapa putri kerajaan. Semua ini merupakan imbalan perdamaian, meskipun Xiongnu masih sering melakukan perampokan di perbatasan utara. Sementara itu, Xiongnu juga terus berkembang melalui peperangan selama beberapa dekade ini. Ketika Kaisar Han Wuti naik tahta, dia membuat rencana untuk melawan musuh lamanya itu. Rencananya itu ditahan oleh Ibu Suri Tau yang saat itu turut bertanggung jawab dengan kekaisaran. Menurutnya, perkembangan ekonomi jauh lebih penting ketimbang membalas dendam. Oleh karena itu, Wuti sebaiknya menunggu dan mengamati pergerakan musuh. Suatu hari, Wuti mendengar bahwa Xiongnu menginvasi sebuah negara bernama Yueqi dan membunuh raja mereka. Sama seperti Kekaisaran Tiongkok, Yueqi pun berencana untuk membalas dendam. Untuk melawan Xiongnu yang kuat, Wuti berencana untuk membentuk aliansi militer dengan Yueqi. Oleh karena itu, ia mulai merekrut seseorang yang cerdas, berani dan teguh untuk menjadi penjelajahnya. Tujuannya adalah untuk menemukan lokasi Yueqi. Sebagai informasi, orang Yueqi atau Rouqi
adalah sekelompok masyarakat yang pertama kali disebutkan di dalam sejarah Tiongkok sebagai peternak nomaden yang menghuni padang rumput gersang di wilayah barat Tiongkok modern di sekitar provinsi Kansu sekarang sebelum abad kedua sebelum Masehi. Chang Qian mengajukan diri untuk mencari Yueqi di wilayah barat. Maka ia pun diutus oleh Kaisar Wuti. Pada tahun 139 sebelum Masehi, Chang Qian berangkat dengan pemandu setianya Kan Fu dan 100 pengikut lainnya. Mereka melintasi tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi oleh nenek moyang dan tidak tahu apa yang akan ditemui di sepanjang perjalanan. Pertarungan pertama dengan Xiongnu. Chang Qian dan pasukannya menghadapi pasukan kavaleri Xiongnu, namun mereka kalah dan ditawan. Seorang wanita lokal ditugaskan untuk merayu Chang Qian agar ia mau menyerah pada misinya. Di bawah pengawasan ketat Raja Xiongnu, Chang Qian menikahi wanita ini. Sang penjelajah memiliki anak bersamanya, menguasai bahasa Xiongnu, dan mendapatkan beberapa informasi tentang rezim dan geografi terdekat. Tapi dia tidak pernah melupakan misi dari kaisarnya. 10 tahun kemudian, dia dan pemandu setianya Kan Fu menemukan kesempatan dan melarikan diri dari wilayah Xiongnu. Karena keputusan itu dibuat dengan terburu-buru, mereka tidak membawa cukup makanan dan air. Melintasi gurun, gunung, danau dan zona berpenghuni lebih dari 2000 tahun yang lalu, mereka terus menghindari pasukan Xiongnu. Chang Qian mengalami tantangan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya tiba di Yueqi. Dengan bantuan dari Kan Fu dan beberapa negara terdekat, Chang Qian akhirnya tiba di tujuan awalnya Yueqi. Setelah invasi Xiongnu, orang-orang Yueqi bermigrasi jauh ke tempat baru yang subur dan produktif. Raja baru Yueqi dan rakyatnya cukup puas dengan kehidupan di tempat baru. Keinginan untuk membalas dendam pun sudah sirna. Untuk mengubah pikiran sang raja, Chang Qian tinggal di sana selama lebih dari setahun. Namun ia tidak berhasil membujuk suku Yueqi untuk membantu kekaisaran Tiongkok. Melihat bahwa dia tidak dapat menyelesaikan misinya, dia meninggalkan Yueqi. 13 tahun setelah diutus, ia pun memutuskan untuk kembali ke Tiongkok, tambah sia. Kali ini, Chang Qian memutar jalan lain di sepanjang cekungan Tarim Selatan, mencoba menghindari Xiongnu. Namun wilayah ini juga diduduki oleh Xiongnu, dan Chang Qian kembali ditawan oleh Xiongnu. Setahun menjadi tawanan, Chang Qian menemukan kesempatan untuk melarikan diri saat Raja Xiongnu meninggal dunia. Sang penjelajah kembali ke tanah airnya. Berangkat dengan kelompok besar, Chang Qian hanya kembali dengan pemandunya Kan Fu. Meski tidak berhasil menemukan sekutu untuk membalas dendam, Chang Qian memberikan banyak informasi berharga bagi sang kaisar. Selama perjalanannya, ia menemukan banyak wilayah di barat Tiongkok, beragam jenis makanan dan hewan. Dia menemukan kuda Fergana, anggur, semangka, kenari, bawang putih, seledri, dan lainnya. Kaisar sangat senang dengan kesetiaan dan prestasinya meski tidak berhasil menemukan sekutu. Jalan rahasia Himalaya. Ini adalah kehidupan sehari-hari para penghuni lembah yang secara turun-temurun melakukan perjalanan ke dan dari pegunungan Himalaya. Ini bukan karena mereka punya kesaktian, itu hanya keinginan sederhana untuk hidup bahagia. Salah satu penduduk setempat mengatakan kepada kru film bahwa dia memiliki 4 kuda dan sudah merasa sangat bersyukur. Selama ada garam dan teh, hidup bisa sangat bahagia, katanya. Tiba-tiba, saat melihat kontur wajah penduduk setempat itu, sekilas terkesan seperti topeng perunggu di situs San Sing Tui. Mungkin di San Sing Tui kuno, orang Su kuno punya hubungan dagang dengan leluhurnya. Mereka bersama-sama membuka jalur sutra itu ke dunia.
Faktanya dari segi geografis, lembah sungai tempat tinggal penduduk itu dan lainnya memang seperti jalan rahasia menembus pegunungan Himalaya. Meski perlu mendaki salah satu gunung lainnya setinggi 4.650 meter, tapi dibanding tempat lain, ini adalah jalan terbaik untuk melintasi gunung. Karena ini adalah ujung puncak Himalaya, ratusan juta tahun yang lalu, ketika anak benua India bertabrakan, secara kebetulan terbentuk celah besar di sini. Gunung yang dilintasi penduduk setempat terletak di antara celah pegunungan Himalaya dan pegunungan Gangri Gabu, dan setelah melewati celah ini, Anda akan sampai di China National Highway 318. China National Highway 318 adalah jalan raya nasional Tiongkok terpanjang dengan panjang 5.476 km dan membentang ke barat dari Shanghai menuju Zhejiang, Anhui, Hubei, Chongqing, Sichuan dan berakhir di daerah otonomi Tibet. Jalan ini mungkin merupakan sebuah jalur kuno yang menghubungkan Sichuan dan Tibet kala itu. Dari desa penduduk setempat ke selatan, menyusuri sungai Yarlung Changpo adalah Kabupaten Mok Tuo, kemudian melintasi Tibet Selatan dan tibalah di tanah India. Mok Tuo adalah kabupaten terakhir di Tiongkok yang memiliki akses jalan raya. Di tahun ketiga setelah cerita penduduk setempat itu difilmkan, sebuah jalan menembus pegunungan Himalaya dan menghubungkan Kabupaten Pome atau Kabupaten Bome dengan Mok Tuo. Konon sudah ada jalur perjalanan mobil menuju ke Mok Tuo, kemudian masuk ke rute wisata Desa Resa Tibet dengan berjalan kaki. Jika sempat salah satu tim mata ketiga benar-benar ingin pergi ke sana. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.